Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Menurut Saya Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang cara ya mengatasi sensasi-sensasi yang datang penyebab asam lambung ya, anxiety. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman pendatang baru yang belum subscribe channel Menurut Saya Yusuf ini, silahkan subscribe dulu ya, biar channel ini bisa lebih berkembang dan pastinya saya bisa mengupload video-video terbaru saya lagi nantinya tentang seputar kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, jika sudah di subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan yang dibalas sama Allah Ta'ala, amin. Oke, jadi untuk cara mengatasi anxiety itu ya memang yang namanya sensasi-sensasi sangat menyiksa banget ya, dari yang namanya selayangan, terus badan kerasa goyang ya, sesak napas, pokoknya banyak banget lah yang setiap hari menyiksa kita ya. Sama saya juga dulu ya, waktu masih terkena penyakit asam lambung ini, hari demi hari itu yang dirasakan ya sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu yang yang dibilang pokoknya aneh lah, sensasi-sensasi aneh yang konyol itu ya. Dan pemikiran-pemikiran yang konyol juga pasti yang ada di pemikiran saya dulu ya, setiap hari mikirin yang aneh-aneh, mikirin takut mati, takut ini, takut itu loh, dikarenakan sensasi-sensasi tersebut ya. Karena kalau misalkan nggak ada sensasi pasti nggak ada juga ya yang namanya pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan timbul sensasi yang terus pasti langsung kerasa ya. Kalau misalkan timbul ada sensasi pasti langsung pemikiran kita panik, itu akibat dari asam lambung yang naik. Nah, oke, untuk cara mengatasi sensasi-sensasi asam lambung ini ya, jadi selain itu kita harus juga mengatasi masalah lambung kita dulu, masalah lambung dan pemikiran kita ya. Jadi kalau misalkan asam lambung kita naik ya, itu otomatis si otak kita akan merespon, timbul panik, cemas ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan otak kita terus-terusan panik, itu otomatis si lambung juga akan merespon balik. Dia akan terus memproduksi asam lambung, dia akan memperbanyak asam lambung ya, terus naik. Jadi seperti itu. Jadi untuk cara mengatasi sensasi yang datang supaya si asam lambung ini enggak terus-terusan naik, yang pertama ya kita kontrol pola pikir kita dengan baik ya. Jangan suka merasa-rasa. Jadi kalau misalkan ada rasa sedikit langsung panik, langsung cemas ya. Terus nggak usah terlalu banyak rasa-rasa ya, bawa santai aja. Cara mengatasi segala sensasi-sensasi itu, jadi nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan datang suatu sensasi misalkan ya, walaupun kita obatin juga itu nggak bakalan sembuh langsung, itu pasti akan butuh waktu ya untuk sembuhnya 2 atau 3 hari. Jadi kalau misalkan begitu datang ya, cara kita untuk mengatasinya hanya menikmatinya gitu ya, menikmatinya sambil kita belajar fokus ya, belajar fokus menenangkan hati dan pikiran kita ya, biar si lambung ini enggak terus-terusan naik asam lambungnya ya. Kita belajar fokus, belajar tenang, nikmatin aja sensasi-sensasi yang datang. Soalnya ya, kalau misalkan kita terus-terusan panik, nggak bisa mengontrol pola pikir kita, nggak bisa menikmati sensasi-sensasi yang datang, itu akan terus-terusan kayak gitu aja, muter terus aja ya. Lambung naik, pemikiran panik, lambung naik, jadi kayak gitu aja muter terus. Jadi nggak akan ada kesembuhan ya. Saya juga sering ya melihat di sosial media saya ya, di grup itu banyak banget teman-teman yang menderita penyakit asam lambung sampai puluhan belasan tahun ya bahkan ya, itu nggak sembuh-sembuh karena ya seperti itu, mereka nggak tahu ya, hanya sibuk dengan obat, mengobati yang diobati itu cuma lambungnya aja gitu, diobati terus lambungnya. Sedangkan ada penyebab lain yang membuat asam lambung kita nggak sembuh-sembuh, yaitu otak, pemikiran kita yang disebut anxiety ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengobati lambungnya, obati juga anxiety-nya, baru bisa sembuh
ya baru bisa sempurna kesembuhannya. Tapi kalau misalkan teman-teman mengobati lambungnya saja gitu, pemikiran yang nggak diobati, ya sama aja percuma diobati juga. Mau pakai obat yang satu butirnya 5 juta juga nggak bakalan bisa sembuh ya. Sampai kapan, bahkan sampai mati pun itu penyakit lambung pasti masih ada aja, nggak bakal hilang. Penyakit lambung itu nggak berbahaya ya, nggak berbahaya, nggak membunuh apa, nggak, pokoknya nggak bikin orang mati lah, cuma menyiksanya seperti itu. Kita tiap hari merasakan sensasi demi sensasi yang kita rasakan ya. Setiap hari pemikiran-pemikiran konyol selalu datang, kayak gitu aja ya. Disiksanya kita sama perasaan-perasaan yang seperti itu aja ya, padahal itu cuma perasaan kita aja ya, pemikiran kita yang aneh-aneh ya, itu cuma pola pikir kita yang berlebihan, yang terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Terus kalau misalkan apa, perasaan-perasaan ya itu hanya sensasi-sensasi lah, normal kok, normal, nggak berbahaya ya, nggak berbahaya, normal. Jadi cara mengatasinya seperti itu ya, kita nikmatin aja, kita nikmatin sensasi yang datang ya, kita nikmatin sambil kita belajar fokus, sambil kita belajar tenang ya. Soalnya cuma ketenangan yang bisa menyembuhkan anxiety ya, cuma ketenangan yang bisa menyembuhkan asam lambung. Nggak ada obat-obatan yang bisa nyembuhin katanya, yang bisa, apalagi banyak tuh ya obat di sosial media tuh ya, aduh obat lambung kata bisa nyembuhin lambung, bisa nyembuhin apa, itu bohong ya, nggak ada obat yang bisa nyembuhin lambung. Boleh ditanya juga ke dokter, ada nggak gitu ya obat yang bisa gitu dengan menyembuhkan lambung dengan apa, total lah ya, sampai total, ada nggak gitu ya, nggak bakalan ada. Dokter juga nggak ada di dokter, soalnya ya lambung dan otak itu kan ngobatin lambungnya aja, otak yang nggak kita obatin ya percuma gitu ya, nggak bakalan pernah sembuh. Jadi kita harus obatin dua-duanya. Yang sering saya sebutin itu ya 3P ya, 3P, 3 pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, itu harus benar-benar kita jaga. Insya Allah kita akan kembali normal lagi, akan kembali sehat lagi seperti dulu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan di video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga dimengerti ya, tolong dipahami juga ya dari setiap ucapan saya. Tolong fokus setiap kali menonton video saya, biar teman-teman paham, dan biar teman-teman tahu gitu apa yang harus teman-teman lakuin ya dari setiap perkataan saya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.